Ya, Shalom. Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Ada Paula ya yang akan mewakili jemaat yang akan bersaksi di birthday victory secara Zoom ya, luar biasa. Ini adalah ulang tahun yang kelima untuk Zoom kita karena kita memulai di tahun 2020 dan ini adalah ulang tahun yang kelima di Zoom ya. Nah, silakan Paula yang akan bersaksi menyapa dulu teman-teman yang ada di sini semua. Shalom Paula. Halo semuanya, Ibu Eli, Pak Frans, semua jemaat PD Victory, selamat malam semuanya. Wah, Dan ya luar selamat malam. biasa, luar biasa. Baik, silakan Paula saksikan bagaimana Tuhan memproses Anda. Tuhan Yesus berkati. Ya, sebelumnya shalom semuanya, selamat malam untuk Ibu Eli, jemaat PD Victory dan juga halo Pak Frans. Oke, suaranya jelas kok. Silakan terus lanjutkan. Baik, iya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Eli, Jemaat PD Victory, dan juga Pak Frans yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya dapat bersaksi. Dan juga sebelumnya perkenalkan nama saya Paula Ransun, dan juga di dalam kehidupan saya, papa saya itu seorang pendeta dan mama itu ibu rumah tangga. Dan Tuhan memproses saya melalui rumah tangga saya di mana sebelumnya di dalam keluarga saya itu anak tunggal, dan boleh dibilang kalau misalnya anak tunggal itu kalau dari kecil sampai besar itu puji Tuhan, semua saya berada dalam zona nyaman dan juga semua fasilitas dan juga kasih sayang itu boleh dibilang semua serba ada untuk kehidupan saya, dan juga Tuhan itu memproses saya melalui rumah tangga saya di mana Tuhan pun mengizinkan saya untuk masuk dapur api, dan juga saya berjalan di lembah kekelaman di mana suami saya itu seperti yang Ibu Emily bilang, suami yang limited edition, tapi limited editionnya ini bukan yang KDRT ataupun selingkuh, tapi dia itu seseorang yang lemah imannya dan juga lebih mementingkan keluarganya dibanding rumah tangganya. Jadi rumah tangganya hancur, itu dia masa bodoh, yang penting keluarganya tetap utuh. Dia lebih memilih keluarganya. Dan juga di sini saya akan bercerita di mana memang awal dari rumah tangga saya itu pertama berjalan dengan baik, dan sempat memang ada beberapa cekcok di dalam saya bersama suami gitu kan, tapi soal keuangan gitu kan, dan dalam arti itu suami nggak jujur, dan puncaknya itu terjadi pada tanggal 29 Maret 2023. Jadi di situ sempat ada cekcok begitu, jadi bertengkar mulut karena saya di situ bertanya sama suami saya di mana saya bilang, karena waktu itu kan dia mau memberikan kado berupa uang ke omnya, tapi dia tidak jujur kepada saya. Saya sempat tanya gitu kan, di situ dia tidak terima, dia senewan, dia marah-marah begitu. Nah, sudah segitu sempat cekcok, bertengkar mulut, dan setelah itu redah juga sih gitu kan, karena abis marah-marah terus bertengkar, terus dia gitu, dia tidak terima dengan pertanyaan saya gitu kan gitu, dan akhirnya singkat cerita reda dan kita tidur. Nah, pas saat dia tidur itu dia kan tidurnya mendengkur, dan mendengkur saya memang sempat biasanya kalau saya bilang gini, berisik berisik kalau dia tidur gitu kan. Nah, kalau kali ini pas saya bilang berisik-berisik, tapi dia itu biasanya dia langsung buka mata gitu kan, kanan kiri langsung dia tidur lagi. Nah, kali ini dia enggak gitu kan, enggak apa namanya, enggak seperti itu. Dia langsung marah-marah, dia matiin AC, dia keluar, dia pindah kamar itu, dia tidur di ruang tamu, deket TV gitu kan. Nah, terus udah gitu saya sempat bujuk dia, jangan tidur di sini, saya alasan aja banyak nyamuk lah gitu kan. Tapi tetap dia marah-marah gitu kan, malah dia emosi tingkat dewa, dia malah apa namanya, katain saya di situ, maaf, dia bilang, tai lu katanya, anjing lu katanya gitu kan, gitu. Diam lu katanya. Ini
ini terakhir kali gua tinggal di sini karena kan waktu habis menikah dia itu tinggal di rumah saya karena di rumah saya itu cuma ada mama, papa, oma sama saya gitu kan dan rumah maksudnya itu daripada dia kontrak gitu kan lebih baik tinggal dulu di rumah gitu kan. Nah, terus udah gitu dia bilang, "Ingat ya, ini terakhir gua tinggal di rumah ini," katanya begitu. Nah, sempat cekcok, akhirnya juga diredahin sama papa sama mama gitu kan. Tapi dia tidur kembali. Nah, setelah itu eh, besok paginya dia kerja, dia barengin, dia bilang gue bukan boneka lu ya katanya gitu. Terus akhirnya biasanya saya kasih Tupperware minum gitu kan, tapi kali ini dia enggak katanya. Enggak usah bawa apa-apa katanya gitu. Gue bukan boneka lu, langsung dia gas motornya, langsung dia kabur, dia barengi dengan pas dia kerja gitu kan. Nah, terus udah gitu selang satu harinya saya coba menghubungi dia lewat WA tapi nggak dibales apa semua silent treatment karena emang dia kalau misalnya lagi marah itu dia pasti silent treatment gitu kan. Nah terus selang satu hari karena dia nggak pulang, selang satu hari saya datang ke rumah tantenya karena mamahnya itu kan sudah meninggal dan ada papahnya doang. Tapi papahnya itu nggak tinggal satu rumah karena papahnya di lain tempat papanya di Pondok Pinang, kalau tante-tantenya itu di Pondok Petir gitu kan. Nah, terus saya ke rumah tantenya, saya cerita, saya bilang suami itu kabur gitu kan. Saya cerita kronologisnya dia kabur bagaimana begitu. Tapi setelah saya pulang itu jadi di rumah tantenya itu ada tiga tantenya dia. Eh, dua satu Muslim, dua itu Kristen gitu kan. Nah, terus saya bilang begini, eh, saya cerita gitu kan kenapa dia 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 sampai eh, dia sampai kabur dari rumah. Nah, terus udah gitu singkat cerita pas saya pulang itu tantenya yang satu lagi yang ini yang Kristen sebut aja yang A sama yang B gitu kan. Nah, yang A ini yang Kristen itu dia pas saya pulang itu langsung ngata-ngatain saya lewat postingan WA gitu. Itu kata-katanya benar-benar kalau secara manusia itu pasti marah, emosi tingkat dewa. Cuman di situ saya nggak mau balas semua apa namanya semua perkataan yang dia katakan ke saya dan papa saya juga bilang nggak usah, jangan dibales katanya gitu kan. Karena kita sebagai apa namanya anak Tuhan nggak boleh, jangan balas kata papa saya begitu. Akhirnya saya nggak mau bales dan juga selang berapa hari kemudian papa dan mama saya pergi lagi ke rumah tantenya gitu maksudnya mau buat adain mediasi gitu kan maksudnya dia kabur tapi nggak ada apa namanya nggak ada kabar berita apapun dari keluarganya juga akhirnya mau adain mediasi tapi pas mama mama papa saya datang ke rumah tantenya bukannya direspon dengan baik malah diserang diserang habis-habisan ada yang teriak-teriak lah ada yang fitnah mama saya juga gitu kan bukannya suami saya kabur bukannya didamaikan begini tapi dibikin renggang begini begitu nah terus udah gitu tidak mendapat respon yang baik nah singkat cerita akhirnya apa namanya dia sempat ngajak saya gitu kan ngajak saya untuk ketemuan begitu nah pas ketemuan itu di salah satu kafe dan nggak ada ngobrol dan dia itu nggak ngelihat saya jadi tatapannya itu menyerong jadi walaupun saya berhadap-hadapan sama dia dia nggak natap saya pandangannya hanya nyerong begitu dan di situ saya tanya gitu kan jadi mau mau kamu kelanjutannya apa nih gitu kan kita harus baikan gitu kan terus kata dia enggak kata dia "Eh, cukup sampai di sini pernikahan kita saya tidak mau melanjutkan lagi dalam hati saya gini emang pernikahan kayak main-mainan kali ya bagi dia gitu kan gitu udah nggak suka udah nggak cinta langsung ya udah gitu kan begitu eh, dan setelah itu saya tetap bujuk dia saya bilang saya nggak mau gitu kan kita harus bersatu lagi begitu tapi tetap kekeh dia nggak mau
Dan pada akhirnya saya pas ketemu sama dia itu saya diturunin di tengah jalan di Alfa daerah Pamulang begitu kan. Saya sempat bilang, eee, "Anterin saya deh sampai rumah," begitu kan. Terus dia bilang, "Enggak," kata dia gitu kan. Akhirnya dia naikin saya Gojek, sampai tukang Gojek bilang begini ke saya 3 kali, "Neng Neng," katanya, "kenapa ya?" katanya, "Kok dituruninnya di tengah jalan bukan sampai rumah?" Di situ saya nggak ngomong apapun gitu kan, karena pikiran juga udah kacau, udah sedih begitu kan. Nah, akhirnya setelah itu di bulan singkat cerita di bulan Juni mama berinisiatif itu minta tolong sama salah satu majelis itu dari GPIB, gereja GPIB itu Bapak Penatua Noldi, dan di situ Bapak Penatua Noldi bilang begini, maksudnya mama tuh minta tolong supaya bantuan dari gereja untuk bisa memediasi antara si Paula dan suami begitu kan, begitu. Nah terus tapi kata Pak Penatua Noldi, bisa aja sih katanya tante gitu kan dari pihak gereja kami membantu katanya dengan senang hati malah. Tapi masalahnya suaminya si Paula mau nggak katanya gitu kan. Terus alhasil dicobalah sama Pak Penatua Noldi ini begitu kan. Di telepon tapi tidak dijawab. Di WA dijawabnya lama tapi dia balas begini apa namanya dia balas terima kasih Om katanya untuk perhatiannya terhadap rumah tangga saya tapi mohon maaf sekali kata dia kata suami tapi mohon maaf sekali ini adalah urusan rumah tangga saya jadi maksudnya dia eh, nggak usah apa namanya nggak usah ada mediasi segala macam begitu kan biar urusannya dia tapi saya tunggu respon-respon dia tetap nggak ada gitu kan jadi nggak ada niat baik dari dia begitu kan nah terus udah bulan Juni singkat cerita bulan Oktober itu datang surat uh, atau dulu, bulan Juni itu saya dimediasi sama bukan mediasi konseling maaf tadi pas habis bulan Juni itu setelah mama berbicara dengan Bapak Penatua Noldi akhirnya diadainlah konseling antara saya dengan Ibu Pendeta dari Ibu Pendeta Ellen dari Gereja GPIB Karunia Ciputat, di mana beliau itu benar-benar konselingin saya gitu kan, dan membantu saya gitu kan, maksudnya untuk menguatkan iman saya gitu kan. Tapi karena kan waktu itu dia mau diadain konseling juga si suami nggak mau begitu kan. Akhirnya saya lah maju untuk konseling dengan Ibu Pendeta Ellen gitu kan dari GPIB Karunia Ciputat dan di situ saya puji Tuhan sekali di mana Ibu Pendeta Ellen ini benar-benar menguatkan iman saya gitu kan perhatiannya besar sama saya, support saya dan juga mendoakan saya gitu kan sampai sampai detik ini juga gitu kan masih tetap berlanjut gitu kan. Nah, singkat cerita bulan Oktober 2023 datanglah surat gugatan cerai dari pengadilan. Itu sempat kaget juga gitu kan. Nah, terus udah singkat cerita udah datang surat pengadilan dan 95% itu repliknya dia putar balik fakta semua. Udah putar balik fakta semua dan juga sudah putar balik fakta semua dan udah gitu dimediasi kan karena kan kalau pertama sebelum masuk lanjut sidang itu dimediasi tapi di mediasi si hakim mediator bilang begini kalian tahu nggak kata gitu kalau sekarang tugas iblis apa kata dia gitu tugas iblis sekarang itu adalah menghancurkan setiap rumah tangga katanya si hakim mediator itu nanti kalau misalnya kalian sampai berpisah sampai bercerai itu yang bertepuk tangan siapa kata gitu kan iblis yang duluan tepuk tangan kata dia gitu kata si hakim mediator tapi tetap aja suami itu geleng-geleng kepala nggak mau tetap kekeh ngotot pengen cerai gitu kan tapi ya udah akhirnya dilemparlah kasus saya ke pengadilan gitu kan karena kan nggak ada titik temunya begitu dan juga
di situ apa namanya, tapi herannya pas waktu ada bukti tambahan gitu kan, saya menyerahkan bukti tambahan ke pengadilan, ke hakim itu, eh, biasanya kan suami kalau datang selalu sama tantenya. Kalau misalnya dia datang sama tantenya, itu eh, dia kalau keluar dari pintu apa, pintu ruangan sidang, langsung keluar aja gitu kan. Terus juga nggak pernah nanya saya, buru-buru gitu kan, negor saya juga enggak kan. Kalau ngelihat saya itu, maaf kata, ini kayak ngelihat kotoran begitu kan. Nah, itu pas di saat dia nyerahin bukti tambahan, itu dia nyamperin saya dan dia datang sendiri. Itu dia datang sendiri. Itu nggak ada sama tantenya, dia datang sendiri dan itu dia nyamperin saya. Pas dia nyamperin saya juga kaget tuh. Biasanya nih orang keluar langsung keluar. Kalau sama tantenya itu nggak pernah dia nanya saya. Nah itu dia sendiri datang, dia nanya saya walaupun ada sempat apa namanya, percakapan tapi hanya sebentar saja. Dan iya dia tanya saya sama siapa gitu, dan di situ saya bilang saya sama papa saya dianterin gitu kan, saya sama papa gitu kan. Saya sempat bilang sama dia itu ada papa gitu kan, kamu salaman Gi, selamat Natal, selamat tahun baru gitu, tapi dia ikutin perintah saya gitu kan, dia samperin papa. Nah terus udah gitu juga dia ucapin selamat Natal dan tahun baru begitu. Nah terus akhirnya dia juga pulang, aku pulang dulu ya begitu. Tapi itu sendiri. Nah tapi kalau sama tantenya boro-boro nggak pernah gitu kan. Nah terus udah gitu di dalam uh, saksi sidang di bagiannya dia itu tantenya, dan di situ saksi sidangnya uh, dia abis-abisan itu ngatain saya, abis-abisan dia fitnah saya di depan hakim. Terus dia bilang ada beberapa fitnahan ya, termasuk mama saya juga difitnah begitu kan, apalagi saya begitu kan. Terus salah satu fitnahan yang saya sampaikan di sini itu dia bilang begini di depan hakim, dia bilang begini, Paula adalah orang baru dalam keluarga suami, tapi Paula berusaha bertujuan untuk menghancurkan keluarganya suami. Dalam hati saya gini, nggak salah loh gitu kan, dalam hati saya gini. Tapi di situ emang udah gimana ya, hati nuduk duduk duduk gitu kan. Saya nggak bisa bales karena kan di situ lagi sidang. Kalau sidang itu kan kita nggak bisa ngomong, jadi hanya ngomong itu kalau bisa berbicara pasti bilang sama si hakim. Kalau misalnya ada pertanyaan baru kita ngomong, tapi kalau nggak ada, nggak boleh begitu kan. Di situ saya nggak bisa ngebales. Akhirnya saya cuma berdoa dalam hati saya, Tuhan ampuni dia. Saya cuma lihat badannya dia karena kan menyamping. Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat begitu kan. Uh, Singkat cerita, pulangnya pas habis selesai saksi sidang dari dari pihak dia, tantenya, itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Dalam hati saya gini, tega banget ya ini orang, sadis banget, sampai saya di fitnah habis-habisan di depan hakim gitu kan. Aduh, saya pikir gini, bener-bener nih orang begitu kan. Terus akhirnya nggak bisa tidur tuh sampai malam, sampai tengah malam tuh nggak bisa tidur, bolak-balik. Dan apa namanya, nggak lama kemudian Roh Kudus berbicara di hati saya gitu kan, bilang begini, Paula gitu, tapi lembut suaranya, Paula, Tuhan Yesus aja dicaci, dicaci, dihina, itu kan, diludahi gitu kan, uh, tapi dia apa namanya, tidak membalas. Masa kamu gitu aja keok begitu kan. Nah, dari situ saya akhirnya bisa tidur. Dan juga singkat cerita, uh, akhirnya singkat cerita itu di bulan Maret 2023 keluarlah apa namanya, hasil sidangnya, hasil keputusannya di mana putus cerai gitu kan, dan sama dia harus kasih uang nafkah lahir, tapi di bulan tapi dia tidak menjalankan gitu kan semuanya gitu kan. Nah
akhirnya saya menjalankan untuk somasi, tapi semua nggak ada, ke polisi juga nggak ada gitu kan. Nah, terus udah gitu singkat cerita, akhirnya kita pakai pengacara karena kan awalnya kemarin nggak pakai pengacara dan baru ini pakai pengacara dan kita kasih somasi ke rumahnya, tapi semua ditolak, masuk lagi ke kantor kantor pengacara dan setelah itu apa pengacara dan kita ke kantornya dia tapi dia kabur. Nah, udah gitu bingung juga kan akhirnya si pengacara bilang ini ada dua Bu, tinggal di penjara sama tinggal kita ikhlasin aja. Nah di situ akhirnya saya bingung dan saya minta bantuan Ibu Eli. Di situ saya sempat nanya gitu kan, karena Tuhan bilang begini, kalau misalnya itu kamu tanyalah sama beberapa orang, Tuhan apa namanya berbicara, tanya sama orang yang kamu percaya, dan setelah itu di situ itu baru jawabannya. Ayah, Ibu Eli adalah salah satu orang yang saya tanyakan, ini Bu bagaimana ya, apa saya penjarakan atau saya ikhlaskan saja. Tapi di situ Ibu Eli bilang ikhlasin aja katanya gitu. Terus tidak, biji mata Tuhan, Tuhan tidak senang apabila biji matanya itu dihancurkan atau dijahati sama orang, tapi suatu saat Tuhan pasti akan bertindak. Jadi hasil dan dari semuanya ini saya ikhlaskan saja, dan memang dari pergumulan kehidupan saya itu Tuhan banyak ubahkan sekali, di mana Tuhan benar-benar memproses saya, di mana saya tuh harus mengucap syukur karena waktu itu saya jujur aja kurang mengucap syukur, dan juga saya harus mengampuni karena banyak juga apa namanya Goliat-Goliat yang harus saya kalahkan begitu kan. Nah, terus juga saya mempunyai pribadi yang menjadi sabar ya, karena saya jujur aja orangnya nggak sabar gitu, apa-apa maunya tek 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 selesai begitu kan. Terus juga saya harus berdamai dengan keadaan, karena waktu itu awalnya juga saya nggak berdamai gitu kan, karena nggak terima begitu seperti ini. Tapi di mana uh, saya harus berdamai, dan juga saya apa namanya emosi saya juga Tuhan redakan gitu kan. Terus pas setelah itu juga yang seperti Ibu Eli bilang, nggak usah takut dengan uh, surat cerai, karena di surat cerai itu adalah buatan dunia, dan senyatanya di mata Tuhan kita tetap suami istri, apalagi yang pernikahan pertama begitu. Jadi di sini Tuhan banyak mengubahkan semua karakter saya, kedagingan saya itu semua dimatikan sama Tuhan. Terlebih lagi juga saya setiap hari doa pujian penyembahan, karena kalau dulu bolong-bolong dan suka-suka saya begitu kan, dan juga puji Tuhan sekarang saya ke gereja terus. Kalau dulu saya nggak ke gereja itu karena takut sama papa juga gitu, karena kan papa pendeta, jadi mau nggak mau harus ke gereja. Kalau sekarang enggak, jadi kalau sekarang itu benar-benar yang haus dan rindu akan Tuhan begitu kan, untuk memuji Tuhan, untuk datang ke gereja nggak ada modus apapun gitu kan, nggak ada karena takut dimarahin sama papa begitu kan. Nah terus udah gitu uh, saya juga nggak mau balas kejahatan orang-orang yang jahat sama saya. Seperti yang Ibu Eli bilang, jangan balas dan juga jangan marah terhadap orang yang jahat sama kita gitu kan, karena melalui mereka uh, karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ini aja demikian uh, apa namanya kesaksian dari saya, dan biarlah kesaksian saya ini menjadi berkat bagi semuanya, dan juga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan memberkati dan selamat malam. Oke, thank you. Tuhan berkati Paula.